Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama sekilas tentang penyusutan arsip. Setiap hari dalam perkembangannya, dalam perkembangan suatu organisasi, jumlah arsip akan terus mengalami peningkatan. Baik itu arsip yang disimpan pada unit kerjanya, ya. Baik itu arsip yang disimpan pada unit kerja masing-masing organisasi maupun maupun arsip yang disimpan pada bagian pada unit kearsipan, pada bagian kearsipan. Oleh karena itu, untuk menjaga agar arsip tersebut tetap dapat dikelola dengan baik, maka perlu ya, yang namanya kegiatan penyusutan arsip. Perlu yang namanya kegiatan penyusutan arsip. Apa itu penyusutan? Penyusutan arsip ya, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi, ya, kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah arsip yang disimpan. Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah arsip yang disimpan. Baik itu yang disimpan oleh unit kerja pencipta arsipnya maupun yang disimpan oleh unit kearsipan pada lembaga tersebut. Jadi perlu dibedakan ya, ada yang unit kerja penciptanya, misalnya ada bagian keuangan, ada bagian akademik, ada bagian sarpras dan lain sebagainya, dengan unit kerja kearsipan. Unit kerja kearsipan di sini adalah unit kerja yang memang khusus mengelola arsip seluruh unit yang ada pada lembaga tersebut. Seluruh unit yang ada pada lembaga tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari adanya penyusutan ini, yang pertama adalah tentu untuk menghemat adanya sarana dan prasarana yang digunakan. Mulai dari menghemat ruang penyimpanannya, menghemat jumlah rak yang digunakan, peralatan yang digunakan untuk menyimpan arsip dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk menekan biaya perawatan. Tentu ketika semakin banyak arsip yang disimpan, ya, tentu biaya perawatannya akan lebih tinggi. Ya, biaya perawatannya tentu akan lebih tinggi. Apalagi jika kemudian arsip-arsip tersebut adalah arsip-arsip duplikasi. Ya. Artinya di arsip yang di beberapa unit ya, memiliki arsip yang sama. Tentu biaya perawatannya akan membengkak sekian kali lipat. Kemudian yang ketiga untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan berkurangnya jumlah arsip yang disimpan tentu akan mengurangi kapasitas ruangan. Tentu akan bukan mengurangi. Dengan berkurangnya jumlah arsip yang disimpan tentu akan menambah kapasitas ruangannya. Sehingga misalnya yang awalnya membutuhkan 10 rak arsip, kemudian ketika sudah dipindahkan, maka jumlah rak arsipnya akan berkurang. Dan tentunya ruangannya pun akan terasa semakin luas dan akan menambah mobilitas SDM-nya, mobilitas pelaku organisasinya tentu akan semakin mudah. Kemudian juga untuk memudahkan temu kembali. Kenapa? Karena pada proses penyusutan arsip yang kemudian nanti akhirnya disimpan baik itu oleh unit kerja kearsipan atau oleh lembaga kearsipan, maka arsip tersebut akan dilengkapi dengan sarana temu kembali. Sehingga memudahkan ketika arsip yang bersangkutan akan digunakan kembali. Dan yang terakhir, untuk menjamin proses penyelamatan arsip, terutama ketika arsip tersebut
sudah diserahkan kepada lembaga kearsipan. Artinya apa? Mungkin unit kerja, mungkin unit kearsipan di suatu lembaga memiliki peralatan-peralatan untuk perawatan yang terbatas. Maka untuk menjamin proses penyelamatan arsip, untuk menjamin proses pemeliharaan arsip tadi, maka arsip-arsip penting lembaga tersebut perlu diserahkan kepada lembaga kearsipan yang memang memiliki peralatan, memiliki kewenangan serta memiliki pengetahuan yang tentunya lebih lengkap dibandingkan dengan yang ada di unit kearsipan. Lalu ruang lingkup penyusutannya apa saja? Yang pertama adalah ruang lingkupnya yang pertama adalah pemindahan. Pemindahan di sini artinya arsip yang disimpan pada masing-masing unit kerja dipindahkan ke unit kearsipan khusus dalam suatu organisasi. Misalnya suatu perguruan tinggi memiliki beberapa unit kerja, ada unit keuangan, ada unit sarpras, ada unit pengadaan, ada unit akademik dan lain sebagainya. Nah, masing-masing unit ini kan menyimpan arsip. Lama-kelamaan seiring perkembangan suatu organisasi tersebut, maka masing-masing arsip yang ada di masing-masing unit ini tentu akan terus bertambah. Agar ruang penyimpanan di masing-masing unit ini masih tetap bisa dioptimalkan penggunaannya, maka perlu adanya pemindahan arsip-arsip inaktif, ya, arsip-arsip inaktif ya, perlu dipindahkan dari masing-masing unit keuangan, unit unit akademik, unit pengadaan itu perlu memindahkan arsip-arsip mereka ke unit khusus yang memang mengelola kearsipan di bawah lembaga yang sama, di bawah perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu keberadaan unit kearsipan yang biasanya disebut dengan pusat arsip atau pusat data atau sejenisnya, itu menjadi penting dalam suatu lembaga. Kenapa? Karena mereka memang bertugas untuk mengelola arsip keseluruhan arsip yang dihasilkan oleh suatu lembaga. Berbeda misalnya bagian keuangan dia hanya mengelola arsip keuangan saja. Bagian komputer dia hanya mengelola arsip-arsip tentang komputer saja. Tapi lembaga unit kearsipan atau pusat kearsipan, mereka mengelola seluruh arsip yang dihasilkan oleh masing-masing unit tadi, oleh masing-masing bagian tadi. Nah, jadi pemindahan yang dimaksud adalah pemindahan dari masing-masing unit, dari masing-masing bagian ke unit khusus yang mengelola arsip atau unit kearsipan atau pusat kearsipan. Nah, meskipun keberadaan pusat kearsipan ini penting, namun ternyata dalam praktiknya tidak semua atau belum semua lembaga memiliki pusat kearsipan sendiri, memiliki unit kearsipan sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya pengelolaan arsip, terutama arsip inaktifnya ini menjadi kurang terakomodir, kurang optimal. Menjadi kurang optimal. Di samping itu, dengan tidak adanya unit khusus yang mengelola arsip, ya, maka besar kemungkinan akan terjadi duplikasi arsip pada masing-masing bagian. Dan tentu ini akan membengkak. Tentu proses penyelamatan atau pemeliharaan arsipnya, proses pemeliharaan arsipnya tentu akan membengkak. Karena seharusnya satu arsip bisa dikelola, tapi karena tidak adanya satu unit khusus yang mengelola kearsipan, maka satu arsip ini bisa berada di beberapa bagian duplikasinya. Tentu ini merugikan organisasi tersebut.
Itu tentang pemindahan. Yang kedua adalah pemusnahan. Pemusnahan arsip artinya arsip-arsip inaktif yang sudah diserahkan kepada, yang sudah dipindahkan ke bagian unit kearsipan, yang kemudian dalam jangka waktu tertentu, ya, dalam jangka waktu tertentu, ketika sudah melewati masa retensinya, ketika sudah melewati masanya, dan sudah dilakukan proses penilaian, ya, sudah dilakukan proses penilaian, untuk menjaga agar ruang penyimpanan ini tetap bisa digunakan, maka perlu dilakukan pemusnahan arsip. Tentu proses pemusnahan arsip ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ya, perlu adanya tim khusus yang memang dibentuk dan ditugaskan untuk menilai apakah arsip yang bersangkutan benar-benar sudah tidak memiliki nilai guna, sudah tidak memiliki nilai penting bagi organisasi yang bersangkutan. Jangan sampai kemudian penilaiannya hanya didasarkan pada misalnya ada suatu arsip yang mungkin selama sekian tahun tidak pernah digunakan. Tidak hanya sampai di situ saja. Bisa jadi arsip yang sudah tidak pernah digunakan itu adalah akte pendirian. Tentu dia tidak boleh dimusnahkan. Nah, proses penilaian inilah yang kemudian perlu adanya prosedur-prosedur khusus ya yang bisa digunakan untuk menentukan apakah arsip tersebut masih layak untuk disimpan atau perlu dimusnahkan. Kemudian yang terakhir adalah merupakan salah satu kegiatan dari penyusutan arsip, yaitu penyerahan. Penyerahan dari mana? Penyerahan dari unit kearsipan ke lembaga kearsipan. Jika unit kearsipan tadi adalah bagian pengelola arsip yang berada di bawah suatu organisasi, di bawah suatu lembaga, maka lembaga kearsipan ini adalah lembaga kearsipan yang memang sudah lembaga pengelola arsip yang sudah ditunjuk oleh negara, baik itu di tingkat pusat, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia, maupun di tingkat provinsi atau kabupaten kota, arsip daerah. Biasanya ketika setelah dilakukan penilaian, ketika sudah sesuai dengan jadwal retensi arsipnya, setelah dilakukan penilaian kemudian arsip-arsip tersebut memang sudah ditentukan, oh ini dimusnahkan, tetap disimpan dan lain sebagainya, maka beberapa arsip yang tidak dimusnahkan tersebut kemudian perlu diserahkan kepada lembaga kearsipan. Tentu lagi-lagi untuk penyerahan ini tentu lagi-lagi perlu adanya proses prosedur tertentu. Perlu adanya prosedur tertentu. Mulai dari adanya tim penilai, kemudian adanya tim penilai, adanya berita acara dan lain sebagainya. Lalu bagaimana prosedurnya? Secara umum prosedur penyusutan arsip baik itu pemindahan, pemusnahan ataupun penyerahan terdiri dari 4 prosedur, 4 langkah. Yang pertama adalah membuat daftar arsip yang akan disusutkan. Baik itu melalui pemindahan, melalui pemusnahan ataupun melalui penyerahan. Nah, dalam pembuatan daftar ini tentu harus ada tim khusus untuk menilai apakah arsip ini masuk ke proses pemindahan, apakah masuk ke proses pemusnahan, atau masuk ke proses penyerahan. Baru kemudian setelah daftarnya terisi, dilanjutkan dengan membuat surat usulan penyusutan.
Dilanjutkan, pembuatan surat usulan ini tentu harus ditandatangani oleh pimpinan organisasi. Dilanjutkan dengan pembuatan berita acara penyusutan. Dengan dilampiri lampiran-lampiran yang diperlukan. Baru kemudian langkah terakhir adalah melakukan penyusutan baik melalui proses pemindahan, melalui pemusnahan, ataupun melalui penyerahan arsip kepada lembaga kearsipan. Demikian sekilas tentang proses penyusutan arsip. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa membaca lebih lanjut buku-buku kearsipan. Ini sebagai dua diantaranya yaitu perancangan jadwal arsip dan identitas kearsipan yang saya kutip untuk membuat slide ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.